Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberi kesehatan dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar latihan soal ujian sekolah IPAS kelas 6 kurikulum merdeka. Ayo, petualang cilik. Siap keluar angkasa? Yuk cari tahu siapa bosnya Tata Surya. Pusat dari sistem tata surya kita adalah A. Bumi, B. Bulan, C. Matahari, D. Mars. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Matahari. Penjelasan, matahari adalah pusat dari tata surya. Semua planet termasuk bumi mengelilingi matahari. Siapa yang suka warna merah? Yuk cari tahu planet yang warnanya kece ini. Planet yang dikenal sebagai planet merah karena penampakan permukaannya adalah A. Jupiter, B. Saturnus, C. Mars, D. Venus. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Mars. Penjelasan, Mars disebut planet merah karena permukaannya berdebu dan mengandung zat besi yang membuatnya berwarna merah. Keren ya? Siang, malam, kenapa ya bisa bergantian begitu? Yuk cari tahu. Peristiwa siang dan malam di bumi disebabkan oleh A. Revolusi bumi, B. Rotasi bumi, C. Revolusi bulan, D. Rotasi bulan. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Rotasi bumi. Penjelasan, bumi berputar pada porosnya, dan inilah yang bikin ada siang dan malam. Seru banget kan? Pernah lihat matahari pindah tempat? Eits, itu cuma ilusi loh. Cari tahu kenapa. Gerak semu harian matahari yang kita lihat dari bumi merupakan akibat dari A. Pergerakan matahari mengelilingi bumi, B. Pergerakan bulan mengelilingi bumi, C. Perputaran bumi pada porosnya, D. Perputaran bulan pada porosnya. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Perputaran bumi pada porosnya. Penjelasan, matahari tampak bergerak, padahal bumi yang berputar. Jadi, kita yang muter-muter nih. Wah, cuaca berubah-ubah ya. Kadang hujan, kadang panas. Tapi musim? Gimana tuh caranya bisa berubah? Perubahan musim di bumi disebabkan oleh A. Rotasi bumi, B. Bentuk bumi yang bulat, C. Kemiringan sumbu bumi saat berevolusi mengelilingi matahari, D. Jarak bumi dan matahari yang selalu berubah. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya C. Kemiringan sumbu bumi saat berevolusi mengelilingi matahari. Penjelasan, karena sumbu bumi miring saat berevolusi, maka bagian bumi menerima cahaya matahari yang berbeda. Makanya bisa musim panas, hujan, dan lainnya. Malam-malam lihat bulan bentuknya beda-beda. Yuk, tebak-tebakan urutan fase bulan yuk. Bentuk bulan yang terlihat dari bumi berubah-ubah secara teratur. Urutan fase bulan yang benar setelah bulan baru adalah A. Purnama berubah menjadi kuartir awal, lalu berubah menjadi sabit awal, lalu berubah lagi menjadi bungkuk awal. B. Sabit awal berubah menjadi kuartir awal, lalu berubah menjadi bungkuk awal, lalu berubah lagi menjadi purnama. C. Bungkuk awal berubah menjadi purnama, lalu berubah menjadi sabit akhir, lalu berubah lagi menjadi kuartir akhir. D. Kuartir akhir berubah menjadi sabit akhir, lalu berubah menjadi purnama,
lalu berubah lagi menjadi bungkuk akhir. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya B, sabit awal berubah menjadi kuartir awal, lalu berubah menjadi bungkuk awal, lalu berubah lagi menjadi purnama. Penjelasan, bulan punya fase loh, dan berubah secara teratur. Fase ini bikin malam kita makin romantis. Siapa nih yang suka bikin makanan sendiri pakai sinar matahari? Yuk kenalan sama si produsen. Dalam suatu ekosistem, organisme yang berperan sebagai produsen adalah A. Hewan karnivora, B. Hewan herbivora, C. Tumbuhan hijau, D. Jamur. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Tumbuhan hijau. Penjelasan, tumbuhan hijau bisa bikin makanannya sendiri lewat fotosintesis. Siapa yang suka makan rumput? Coba tebak golongan hewan ini. Organisme yang memakan tumbuhan disebut A. Karnivora, B. Herbivora, C. Omnivora, D. Dekomposer. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Herbivora. Penjelasan, herbivora itu pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kelinci, dan rusa. Makanan siapa nih? Yuk, susun rantai makanan dari sawah yuk. Berikut ini yang merupakan contoh rantai makanan adalah A. Padi dimakan belalang, belalang lalu dimakan katak, katak lalu dimakan ular. B. Ayam dimakan cacing, cacing lalu dimakan tanah, tanah lalu dimakan bakteri. C. Sapi dimakan rumput, rumput lalu dimakan singa, singa lalu dimakan air. D. Pohon dimakan udara, udara lalu dimakan burung, burung lalu dimakan kucing. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya A. Padi dimakan belalang, belalang lalu dimakan katak, katak lalu dimakan ular. Penjelasan, ini rantai makanan yang benar. Dari produsen, padi, ke konsumen tingkat 1, 2, hingga predator. Satu rantai aja kurang seru? Yuk, kenalan sama jaring-jaring makanan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem membentuk A. Individu, B. Populasi, C. Komunitas, D. Jaring-jaring makanan. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya D. Jaring-jaring makanan. Penjelasan, kalau banyak rantai makanan saling terhubung, itu jadi jaring-jaring makanan. Eits! Siapa nih yang jago urai-mengurai sisa makhluk hidup? Kenalan yuk sama si pengurai. Organisme yang berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat yang lebih sederhana adalah A. Produsen, B. Konsumen tingkat tinggi, C. Dekomposer, D. Konsumen tingkat pertama. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya C. Dekomposer. Penjelasan, dekomposer seperti jamur dan bakteri bantu menguraikan sisa makhluk hidup, biar alam tetap bersih dan seimbang. Kalau tikus di sawah makin banyak, gimana ya nasib ular? Yuk kita pikir bareng. Jika populasi tikus meningkat pesat dalam suatu ekosistem sawah, maka kemungkinan yang akan terjadi pada populasi ular adalah A. Menurun, B. Meningkat, C. Tetap, D. Punah. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Meningkat. Penjelasan,
Tikus adalah makanan ular. Kalau tikus banyak, ular punya banyak makanan. Jadi, populasinya juga bisa naik. Hutan ditebang terus? Waduh, bisa bahaya loh. Yuk cari tahu akibatnya. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan A. Meningkatnya keanekaragaman hayati. B. Keseimbangan ekosistem terjaga. C. Hilangnya habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan. D. Tanah menjadi lebih subur. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Hilangnya habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Penjelasan, hutan itu rumah banyak makhluk hidup. Kalau ditebang sembarangan, mereka kehilangan tempat tinggal. Plastik dibuang ke sungai? Wah, bisa bahaya banget. Yuk cari tahu kenapa. Pembuangan sampah plastik ke sungai dapat mengakibatkan A. Air sungai menjadi bersih. B. Meningkatnya populasi ikan. C. Pencemaran lingkungan dan kematian organisme air. D. Tanah di sekitar sungai menjadi lebih gembur. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya C. Pencemaran lingkungan dan kematian organisme air. Penjelasan, plastik sulit terurai dan bisa membunuh ikan serta makhluk air lainnya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Ayo tebak. Zat apa ya yang bentuk dan volumenya tetap? Pasti sering kamu temui. Materi yang memiliki bentuk dan volume tetap disebut A. Zat padat. B. Zat cair. C. Zat gas. D. Campuran. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya A. Zat padat. Penjelasan, zat padat seperti batu atau meja tidak berubah bentuk walau dipindah-pindah. Segar dan penting banget. Air itu termasuk wujud zat apa? Ya? Air merupakan contoh dari wujud zat. A. Padat. B. Cair. C. Gas. D. Campuran. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Cair. Penjelasan, air mengalir, bisa berubah bentuk sesuai wadahnya. Tarik napas dalam, hembuskan udara yang kita hirup itu zat apa ya? Udara yang kita hirup sehari-hari merupakan contoh dari wujud zat. A. Padat. B. Cair. C. Gas. D. Zat tunggal. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya C. Gas. Penjelasan, udara adalah zat gas. Meskipun tak terlihat, ia sangat penting untuk kita bernapas. Duh, airnya hilang. Kemana ya? Oh, itu perubahan wujud. Yuk cari yang benar. Perubahan wujud zat dari cair menjadi gas disebut A. Mencair. B. Membeku. C. Menguap. D. Mengembun. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Menguap. Penjelasan, saat air dipanaskan, ia jadi uap air dan menguap. Nah, itu yang bikin air di jemuran cepat habis. Aduh, uapnya jadi air lagi. Perubahan apa ya itu namanya? Proses perubahan wujud zat dari gas menjadi cair disebut A. Menyublim. B. Mengkristal. C. Menguap. D. Mengembun.
Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya D. Mengembun. Penjelasan, ketika uap air terkena permukaan dingin, dia berubah jadi air. Coba lihat gelas dinginmu, pasti berembun. Waktu kamu taruh es batu di meja, tiba-tiba mencair. Kenapa ya? Es yang dibiarkan di suhu ruangan akan berubah menjadi air. Peristiwa ini disebut A. Membeku, B. Mencair, C. Menguap, D. Mengembun. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Mencair. Penjelasan, es adalah air dalam bentuk padat. Ketika suhunya naik, ia mencair jadi air. Dari padat langsung jadi gas? Wah, ini sih sulap sains. Yuk cari tahu namanya. Proses perubahan wujud zat dari padat menjadi gas disebut A. Mencair, B. Membeku, C. Menguap, D. Menyublim. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya D. Menyublim. Penjelasan, contohnya es kering. Langsung berubah dari padat ke gas tanpa jadi cair dulu. Keren banget ya? Zat bisa berubah wujud karena apa ya? Yuk kita telusuri penyebab utamanya. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan wujud zat adalah A. Tekanan, B. Volume, C. Suhu, D. Massa. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya C. Suhu. Penjelasan, kalau suhu naik atau turun, zat bisa mencair, membeku, menguap, atau bahkan menyublim. Lihat campuran warnanya beda-beda. Kira-kira ini campuran jenis apa ya? Campuran yang zat penyusunnya masih dapat dibedakan dengan mata telanjang disebut campuran A. Homogen, B. Heterogen, C. Larutan, D. Suspensi. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya B. Heterogen. Penjelasan, campuran heterogen itu seperti air dan minyak. Kita bisa lihat zatnya terpisah. Gula ditambah air sama dengan larutan manis. Tapi jenis campurannya apa ya? Air gula merupakan contoh campuran A. Heterogen, B. Homogen, C. Suspensi, D. Koloid. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Homogen. Penjelasan, dalam campuran homogen, zat tercampur rata. Air gula kelihatannya jadi satu, manis banget deh. Yuk uji pengetahuan kamu. Zat tunggal itu yang kayak gimana sih? Berikut ini yang merupakan contoh zat tunggal adalah A. Air laut, B. Udara, C. Emas murni, D. Sirup. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya C. Emas murni. Penjelasan, zat tunggal hanya terdiri dari satu jenis materi. Emas murni adalah contoh paling kinclong. Siapa sumber energi utama di dunia ini? Chloe, dia bersinar terang banget. Sumber energi utama bagi kehidupan di bumi adalah A. Angin, B. Air, C. Matahari, D. Listrik.
Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Matahari. Penjelasan, semua kehidupan bergantung pada energi matahari, dari tumbuhan sampai manusia. Terima kasih, matahari. Wus. Kincir angin muter terus. Energinya dari mana tuh? Kincir angin memanfaatkan sumber energi. A. Air. B. Angin. C. Matahari. D. Panas bumi. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Angin. Penjelasan, kincir angin mengubah energi angin menjadi gerak, lalu jadi listrik. Energi gratis dari alam. Air yang mengalir deras bisa nyalain lampu? Yuk cari tahu caranya. Pembangkit listrik tenaga air, PLTA, mengubah energi menjadi energi listrik. A. Panas. B. Cahaya. C. Gerak air. D. Angin. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya C. Gerak air. Penjelasan, air dari bendungan menggerakkan turbin. Geraknya diubah jadi listrik. Canggih ya. Senter nyala terang di tempat gelap. Tapi dia ngubah energi dari apa ya? Lampu senter mengubah energi menjadi energi cahaya. A. Kimia. B. Listrik. C. Panas. D. Gerak. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya A. Kimia. Penjelasan, baterai di dalam senter menyimpan energi kimia yang diubah menjadi cahaya saat dinyalakan. Ajaib. Kompor modern tuh keren. Tapi dia butuh energi apa untuk bikin panas? Kompor listrik mengubah energi menjadi energi panas. A. Kimia. B. Listrik. C. Cahaya. D. Gerak. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Listrik. Penjelasan, kompor listrik mengubah energi listrik menjadi panas untuk memasak makananmu. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan contoh sumber energi terbarukan. Kita butuh energi yang bisa dipakai terus-menerus. Nah, angin termasuk salah satunya loh. Angin segar itu bukan cuma enak, tapi juga bisa jadi energi. Apa termasuk sumber terbarukan? Berikut ini yang merupakan sumber energi yang dapat diperbarui adalah A. Batu bara. B. Minyak bumi. C. Gas alam. D. Angin. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya D. Angin. Penjelasan, angin tak akan habis digunakan, makanya disebut energi terbarukan. Ramah lingkungan banget. Semakin banyak kendaraan bermotor, makin cepat sampai. Eits, tapi ada akibatnya. Penggunaan kendaraan bermotor secara berlebihan dapat menyebabkan A. Penghematan energi. B. Polusi udara. C. Lingkungan menjadi lebih bersih. D. Sumber energi fosil semakin melimpah. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Polusi udara. Penjelasan, gas buang kendaraan mencemari udara. Yuk, bijak pakai kendaraan. Matikan lampu saat siang? Itu tanda kamu peduli energi. Yuk cari tahu kenapa. Tindakan mematikan lampu saat siang hari merupakan salah satu cara A. Menghasilkan energi.
B. Mengubah energi. C. Menghemat energi. D. Menambah penggunaan energi. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya C. Menghemat energi. Penjelasan, siang hari udah terang, nggak perlu lampu. Hemat listrik sama dengan selamatkan bumi. Yuk naik angkot atau jalan kaki. Selain sehat, juga hemat energi loh. Memilih menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki merupakan salah satu cara untuk A. Meningkatkan polusi udara. B. Menghemat energi bahan bakar. C. Mempercepat habisnya sumber energi. D. Meningkatkan kemacetan lalu lintas. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Menghemat energi bahan bakar. Penjelasan, lebih sedikit kendaraan pribadi sama dengan lebih sedikit bensin terbakar. Bumi pun senang. Siapa nih raksasa di tata surya kita? Yuk cari tahu planet paling gede. Planet terbesar dalam sistem tata surya kita adalah A. Saturnus, B. Jupiter, C. Uranus, D. Neptunus. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya B. Jupiter. Penjelasan, Jupiter adalah planet terbesar, ukurannya lebih dari 1.300 kali bumi. Wow banget! Bumi punya teman setia yang setia menemaninya malam-malam. Siapakah dia? Satelit alami bumi adalah A. Matahari, B. Mars, C. Bulan, D. Bintang. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya C. Bulan. Penjelasan, bulan adalah satelit alami bumi. Ia selalu mengelilingi bumi setiap hari. Tumbuhan itu jago bikin makanan sendiri. Tapi hasilnya apa ya? Proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan A. Karbon dioksida dan air, B. Oksigen dan glukosa, C. Nitrogen dan hidrogen, D. Karbon monoksida dan metana. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Oksigen dan glukosa. Penjelasan, dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan membuat makanan dan menghasilkan oksigen. Makasih ya, tumbuhan. Hewan pemakan daging, siapa ya? Coba tebak contoh karnivora. Contoh hewan karnivora adalah A. Sapi, B. Kucing, C. Kelinci, D. Kambing. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya B. Kucing. Penjelasan, karnivora adalah hewan pemakan daging. Kucing suka makan ikan dan ayam, kan? Kendaraan butuh bahan bakar. Tapi bensin termasuk energi jenis apa ya? Bensin merupakan salah satu contoh sumber energi. A. Terbarukan, B. Tak terbarukan, C. Alternatif, D. Cahaya. Bagus, kamu sudah menjawab dengan benar. Jawabannya B. Tak terbarukan. Penjelasan, bensin berasal dari minyak bumi yang terbentuk jutaan tahun. Kalau habis, nggak bisa cepat diperbarui. Kipas angin muter kenceng banget. Dia pakai energi apa tuh? Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak pada alat. A. Setrika,
B. Televisi. C. Kipas angin. D. Komputer. Luar biasa, jawabanmu betul sekali. Jawabannya C. Kipas angin. Penjelasan, kipas angin mengubah listrik jadi gerak untuk menghasilkan angin sepal-sepa. Segar, kan? Oke, itu dia pembahasan soal kita kali ini. Gimana? Udah makin paham kan? Kalau masih ada yang bingung, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke temanmu yang butuh, dan pastikan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan soal lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semangat belajar terus. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.